Halo sahabat Guru Masa Depan Channel, kembali lagi dengan kami, Miss Fenty dan Butias. Konten kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka. Kalau kemarin kita berbincang-bincang dengan Pak Kasih Kurikulum Sekolah Dasar, sekarang kita akan ngobrol seru dengan Kepala Sekolah dari Kabupaten Sumeneb, namanya Pak Muhammad Soleh Horman, atau bisa dipanggil dengan Pak Horman. Apa saja tips-tipsnya dalam pelaksanaan PJJ di sekolahnya Pak Horman itu yang di Madura itu? Karena di sana itu menarik sekali. Sekali ini langsung ada instruksi boleh PTM. Tiba-tiba seminggu kemudian sudah dilarang. Nah, sekolahnya bagaimana ini melaksanakan PTM dan daring sekaligus? Ada tips-tipsnya, nanti kita simak video kita ya. Ya, metodenya yang dipakai katanya flip classroom. Penasaran? Mari kita simak penjelasannya. Hari ini kita kedatangan tamu dari jauh. Jadi kalau selama ini kita mengundang narasumber dari wilayah DKI dan Bekasi, kali ini nggak tanggung-tanggung kita nyebrang pulau. Tamu kita kali ini datang dari Madura, tepatnya dari Kabupaten Sumeneb. Sudah hadir bersama kita Bapak M. Soleh Horman yang akrab dipanggil dengan Pak Horman. Assalamualaikum Pak Horman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Madura? Panas atau hujan? Alhamdulillah Madura untuk hari ini itu cerah. Tapi kemarin-kemarin hujan terus itu. Karena kalau hujan itu tidak muncul mataharinya ya sejuk-sejuk gitu. Tapi kalau lagi muncul panasnya bukan main. Barangkali Pak Horman bisa menceritakan kepada sahabat Guru Masa Depan Channel ya Mas Fendi ya, bagaimana kondisi sekolah. Nah, nama sekolahnya juga belum dikenalkan ini tadi ya. Oh iya. Silakan Pak Horman. Saya Muhammad Soleh Horman, Kepala SDN Kepanjin, Kecamatan Kota Sumeneb, Kabupaten Sumeneb. Nah, kebetulan sekolah kami itu ada di kota, tetapi walaupun ada di kota, rasanya ada di desa. Mengapa saya katakan rasa desa? Karena suasananya hening di sini. Sekolahnya masuk gang, di gangnya pun itu sempit tuh. Ya, SDN Kepanjin ini tidak terlalu banyak murid sih sebenarnya, hanya 134 pada saat ini. Muridnya itu keseluruhan kelas 1 sampai kelas 6 dan kita tidak bisa memperbanyak murid karena areanya sempit sehingga ruang gerak siswa itu ya sulit. Nah, tetapi saat ini sekolah saya sebenarnya di Sumeneb itu tidak lagi PJJ walaupun topiknya hari ini adalah PJJ gitu ya. Tapi kemarin-kemarin kita betul PJJ. Tapi yang sekarang ini blended, ada yang PJJ, ada yang PTM. Selayang pandang dari sekolah kami itu. Untuk pembelajaran tatap muka itu udah berapa lama Pak? Ini baru 1 minggu kita. Baru 1 minggu melaksanakan tatap muka. Kemarin-kemarinnya itu sempat pada bulan Agustus 2020 itu kita tatap muka. Tetapi pada bulan September akhir ditutup semua. Sekolah se-Kabupaten Sumeneb ditutup gara-gara zona merah. Gitu. Gara-gara COVID-19 itu meradang di Sumeneb. Lagi-lagi mengganasnya pada saat itu sehingga semuanya ditutup. Akhirnya PJJ lagi. PJJ sampai pembagian rapot pada bulan Desember kemarin itu. Nah, kemudian masih PJJ karena belum ada instruksi. Kemudian ada instruksi dari kepala dinas yang baru bahwa tanggal 26 sejak 26 Januari 2021 semua sekolah se-Kabupaten Sumeneb tanpa melihat zona akhirnya diizinkan untuk melakukan PTM. Itu pun tidak boleh full, harus 50% siswa yang masuk ke sekolah, sehingga untuk sekolah kami terapkan
blended. Oh, blended. Jadi 50% itu PTM di sekolah dan 50%-nya itu PJJ. Pertanyaannya jadi ini Pak Horman, kalau melaksanakan PTM-nya secara blended 50-50 ya, 50% Ya. Online, 50% di kelas. Nah, pembagiannya seperti apa itu Pak? Apakah semua kelas terlaksana seperti itu? Pertama. Yang kedua, pembagian jadwalnya gimana? Apakah anak yang online terus, daring terus yang luring terus, atau bagaimana Pak? Oke, untuk yang pertama pembagiannya kita bagi siswa itu setiap kelasnya kita bagi ganjil genap. Jadi nomor absen ganjil pada hari ini misalnya masuk, maka absen genapnya itu PJJ. Besoknya absen genap masuk, absen ganjilnya PJJ. Begitu seterusnya. Dan itu pembelajaran di sini hanya berlangsung 5 hari. Ini kesulitannya ya sebenarnya, ya kendalanya di sini. Seandainya 6 hari, maka kita bisa langsung ganjil 3 hari, genap 3 hari. Karena 5 hari, maka saya buatkan jadwal setiap harinya sampai kenaikan kelas. Tanggal sekian absen ganjil masuk ke sekolah, tanggal sekian absen genap yang masuk, begitu seterusnya itu. Ada kendala tidak Pak yang seperti itu, misalnya dari orang tua atau dari sisi sosialisasinya atau dari dinas pendidikan setuju atau tidak? Ini inisiatif yang seperti pembagian jadwal seperti itu tadi, itu inisiatif dari Pak Horman sendiri di sekolah Pak Horman atau memang instruksi dari dinas? Itu instruksi dari dinas, hanya sekolah, pengaturannya adalah sekolah melaksanakan PTM itu 5 hari gitu ya. Jadi pembelajaran itu hanya 5 hari, Senin sampai hari Jumat. Kemudian dengan durasi waktu ditentukan oleh dinas pendidikan, itu 1 JP-nya 30 menit. Dan itu maksimal ada di sekolah hanya 3,5 jam, tidak boleh lebih dari itu. Sehingga kemudian urusan teknis itu diserahkan kepada sekolah masing-masing. Jadi akhirnya pembagian ganjil genap itu ya dari inisiatif kita. Ya, inisiatif sekolah ya Pak. Itu kira-kira sekolah yang ada di Gugus Bapak itu satu kecamatan atau satu wilayah itu mengikuti pola yang sama atau tetap inisiatif masing-masing Pak? Ya, ada beberapa sekolah yang mengikuti inisiatif saya. Karena apa? Jadwal yang saya buat itu saya share di grup, itu hanya sebagai acuan. Tetapi ternyata mereka banyak yang ngadopsi teknis seperti itu. Karena applicable ya, karena applicable, praktis, ya, dan sederhana. Itu sepertinya paling optimal itu jadwal yang seperti itu Pak. Nah, iya. Artinya sebenarnya mudah. Tetapi ada beberapa sekolah juga ya yang melaksanakannya itu sip-sipan gitu loh. Langsung 1 hari itu misalnya ganjil di jam pertama, genap di jam kedua, sehingga siswa itu setiap hari masuk ke sekolah. Kalau di saya kan enggak, 1 hari belajar di sekolah, seharinya belajar di rumah. Sementara gurunya tetap full, guru full sampai hari Sabtu. Ini Pak Horman, kalau metode pembelajarannya gimana tuh? Daring, luring, atau blended? Kalau sistem pembelajarannya kan blended ya, selang-seling. Ya. Nah ini yang modelnya daring, luring, atau jadi apakah belajarnya melalui online atau guru membuat modul ketika murid belajar di rumah? Jatuhnya flip classroom ya, Bu Tias? Ini ya betul, kita tetap menggunakan metode flip classroom itu. Nah, untuk yang PTM ya enggak ada masalah itu ya, karena pembelajarannya di sekolah itu. Untuk yang di rumah, untuk yang daring itu kita menggunakan metode flip classroom. Guru-guru itu tidak membuat modul, tetapi membuat semacam skenario pembelajaran ya. Ya, jadi tetap mengambil di buku tema, tetapi itu langsung dirangkum satu subtema itu diselesaikan dalam 5 hari itu. Jadi seperti itu, dengan menggunakan tentunya KD-KD yang mengikuti SK Balitbang. Ya. Karena kita menggunakan kurikulum darurat, ya. Kondisi khusus. Berarti guru merancang langsung dengan 2 metode pembelajaran ya Pak, untuk satu materi yang sama,
didesain Betul. untuk tatap muka klasikal dan satu lagi dengan daring. Jadi guru langsung pada saat yang sama mengendalikan dua kelas ini, satu di rumah, Ya. satu di sekolah gitu. Ya, betul. Karena satunya PTM, satunya PJJ, maka untuk yang PJJ itu dijadwalkan setelah yang PTM itu pulang. Jadi siswa PTM pulang, kemudian guru itu mengadakan pembelajaran yang PJJ yang classroom itu. Jadi gurunya begitu. ngajar materi yang sama 2 kali ya. 2 kali, satu PTM, satu PJJ. Ya itu resiko sudah. Oke, saya lanjutkan pertanyaan dari saya ya. Baik Pak Horman, kemudian untuk faktor guru ini, faktor gurunya itu Pak Horman selaku kepala sekolah, apakah memberikan pelatihan khusus atau semacam bimbingan kepada guru-gurunya untuk melaksanakan, karena tadi kan sudah dibahas bahwa seorang guru melaksanakan satu materi pembelajaran dengan 2 cara, yaitu dengan daring dan dengan luring. Pembekalan kapasitas dan kompetensi gurunya seperti apa dari kepala sekolahnya? Terima kasih. Ini sebenarnya yang mau saya ceritakan barusan. Cuma Bu Tias tanggap itu. Iya benar. Jadi gini, pada awal-awal PJJ ya, itu kebingungan. Siswa bingung, wali murid bingung, guru juga bingung. Dengan apa kita mau melaksanakan classroom pembelajaran jarak jauh ini? Yes. Akhirnya apa yang dilakukan di awal-awal itu? Ya sudah, saya instruksikan sudah gunakan WA. Jadi begitu. Jadi guru-guru menggunakan WA, menginput nomor-nomor WA siswa untuk dimasukkan ke grup. Kemudian dimulai dengan pembelajaran WA. Setelah itu dirasa bahwa ini kalau melalui WA nanti memori penyimpanan akan penuh gitu. Nggak mampu untuk menyimpan file-file atau tugas-tugas itu. Yeah. Akhirnya digunakan cara lain, yaitu AZ screen, menggunakan AZ screen gitu. Jadi direkam, guru-guru itu direkam pembelajarannya kemudian diunggah ke YouTube gitu. Tetapi itu juga menemui kendala. Karena waktu untuk mengunggahnya itu butuh waktu yang agak lama, sehingga kemudian saya sarankan untuk melakukan pembelajaran itu menggunakan metode flipped classroom. Tapi tentunya ini juga harus diperkenalkan. Flipped classroom ini bagaimana, kemudian bagaimana menggunakannya, bagaimana menginstalnya, bagaimana mengundang siswanya, ya. Akhirnya kita laksanakan, tetap kita laksanakan. Saya berikan pelatihan IHT ya, in-house training ya. Karena jam terbangnya sebagai instruktur ini, Miss. Jadi sudah merencanakan in-house training untuk guru-guru sendiri. Mantap lah. Nah ya itu. Jadi ketika saya lakukan in-house training itu, kemudian guru-guru bisa menjalankan classroom, tetapi siswa akhirnya yang kesulitan karena mereka betul-betul tidak mengenal apa sih classroom ini, bagaimana cara penyetoran tugasnya. Ya, itu mereka kesulitan. Akhirnya apa? Saya latih lagi guru-guru untuk membuat daftar hadir menggunakan Google Form itu. Kemudian saya latih juga untuk membuat tutorial penyetoran tugas gitu, sehingga kita punya tutorial yang kita unggah ke website sekolah kita gitu. Jadi itu akhirnya siswa bisa cara menyetor tugas-tugasnya, dan sampai sekarang alhamdulillah sekolah saya itu classroomnya semuanya aktif masih sampai sekarang gitu. Ini ya Bu Tias, untuk siswa kelas 5 dan 6 itu sekarang sedang saya wajibkan untuk menggunakan akun pembelajaran yang gratis dari Kemdikbud itu, yang domainnya belajar.id itu. Ya, untuk guru-guru sudah menggunakan itu saya. Itu ya, guru-guru semua sudah aktif, saya sudah menggunakan akun itu, dan kelas 5 dan 6 sekarang lagi proses pengaktifan akunnya itu. Ini Pak, apakah murid Bapak yang 130-an itu sudah memakai gadget atau gawai pintar semua sehingga memudahkan untuk melalui grup WA tersebut gitu ya? Apakah ada yang tidak tersentuh dengan gadget? Nah, ini pertanyaan bagus ini, Miss Fenty ini. Ya.
belum sempat saya ceritakan tadi itu. Dari 134 siswa kami, ada beberapa yang tidak memiliki gadget atau gawai pintar itu, Bu Miss Fenty. Sekitar kemarin kita data itu ada 8 siswa yang tidak memiliki gadget itu. Akhirnya apa? Yang kita lakukan, pada saat mereka saya beri kebebasan, mereka bisa berkelompok ke temannya, tapi jangan banyak-banyak itu. Artinya ya 2-3 orang lah, karena masa pandemi begini kan ya. Kemudian kalau misal itu tidak dimungkinkan, maka saya sarankan mereka untuk ke sekolah, tetap tentunya mematuhi protokol kesehatan. Jadi kita fasilitasi di sekolah yang tidak memiliki gadget, sehingga guru-guru itu siap dengan muridnya yang datang ke sekolah. Dan itu ada yang datang ya 1-2 siswa lah gitu ya yang datang ke sekolah dari 8 siswa yang tidak memiliki gadget itu. Sebelum PTM berlangsung kan? Iya, betul. Yang sekarang Miss Fenty yang tidak memiliki ini gadget itu Miss Fenty ya, itu saya sarankan untuk masuk tiap hari ke sekolah, boleh itu. Oh iya, tiap hari. Khusus yang tidak memiliki gadget ini. Jadi tidak melaksanakan home visit atau guru kunjung berarti ya. Jadi muridnya yang datang ke sekolah dan gurunya siap di sekolah. Student visit berarti itu ya. Ya, student visit. Student visit bukan kunjung. Ada kunjung. Bukan home visit. Oke, yang terakhir Pak Horman, apa kesan dan pesan Pak Horman? Yang pertama kesannya dulu nih, dalam melaksanakan PJJ yang sudah berlalu kemarin, kesannya seperti apa yang dirasakan, apakah sulit, apakah menyenangkan, ataukah mudah, atau bagaimana, itu kesannya seperti apa. Dan berikutnya, pesan Pak Horman bagi teman-teman guru masa depan yang menonton, memirsa channel ini, apa dalam melaksanakan PJJ? Ya, terima kasih Ibu Tias. Jadi untuk kesannya itu sangat terkesan dan saya merasa tertantang ya. Dengan PJJ di masa pandemi, saya merasa tertantang untuk membuat skenario maupun teknis pembelajaran yang harus dilaksanakan di masa pandemi, sehingga kita tetap bisa memfasilitasi semua siswa untuk belajar dimanapun itu, baik di sekolah maupun di rumah. Dan kita tetap selalu menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan dari Dinas Pendidikan. Jadi sangat tertantang sekali dan saya senang ketika saya ditantang untuk seperti itu dan saya bisa berkarya, membuat perencanaan yang matang, ya akhirnya pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Itu kesan. Kemudian pesan saya kepada guru-guru di seluruh Indonesia, ya, kita harus tetap memfasilitasi siswa dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, supaya dipastikan siswa kita dapat terus belajar, berkarya, berprestasi di masa pandemi. Itu belajar tanpa mengenal gentar. Pembelajaran tetap bermakna. Saya sampai terengah-engah ini mendengar pesannya Pak Horman ini. Berarti tidak ada alasan kita takut, tidak ada alasan kita malas, tidak boleh kita beralasan karena pandemi lantas seenaknya aja ya Pak Horman ya. Tetap harus menunjukkan kualitas siapa kita gitu. Bahwa sakit, mati itu takdir. Yang penting kita berani dan tetap mematuhi protokol kesehatan, itu saja. Betul. Jadi tetap kembali kepada ini ya Pak, niatan ya nawa itu kita sebagai pendidik harus diluruskan dulu. Jadi guru itu kan memang sudah tugasnya mengajar. Jadi jangan beralasan karena pandemi lantas sudahlah mengajarnya juga seadanya, orang kondisinya terbatas. Tidak boleh seperti itu ya Pak. Betul. Jangan sampai pandemi membuat pembelajaran mati suri.
menyusun itu bentuk trik-triknya itu seperti apa itu harus dijelaskan secara rinci di video selanjutnya. Ya nggak, Miss? Ya, betul. Oke, iya. Terima kasih waktunya ya Pak Horman. Sahabat Guru Masa Depan Channel, demikian tadi paparan dari Pak Horman yang nama lengkapnya adalah Muhammad Soleh Horman. Beliau kepala sekolah dari Madura, meskipun di ujung nyebrang pulau ini di Pulau Madura sana, tetapi beliau menggambarkan semangat yang luar biasa untuk tetap menunaikan tugas beliau sebagai kepala sekolah. Tidak segan-segan beliau melaksanakan bimbingan langsung kepada guru-guru dan bahkan kepada siswa mengenai penggunaan IT agar dapat melaksanakan pembelajaran meski di masa pandemi. Luar biasa. Terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Horman. Jangan kapok-kapok. Kita tunggu kehadiran Pak Horman di video kita selanjutnya. Kita harus merinci ya, Miss ya. Harus dirinci tadi yang dijelaskan Pak Horman tadi. Harus lebih detail. Ya, supaya bisa kita share kepada sahabat Guru Masa Depan Channel di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian sahabat Guru Masa Depan Channel dan Sandy. Setelah kita ikuti bersama paparan dari Pak Horman, yang informasinya luar biasa lengkap. Tapi yang bisa ditarik kesimpulan dari video ini adalah salah satunya, yaitu peran kepala sekolah ternyata luar biasa penting. Kita sama-sama menyimak betapa Pak Horman sudah berusaha keras melaksanakan in-house training, memastikan guru-guru siap, anak-anak siap, orang tua siap, dan memastikan semua fasilitas tersedia. Misalnya tadi yang kasus 8 anak tidak punya gawai, itu ternyata difasilitasi 100% di bawah pengawasan beliau secara langsung. Nah, yang kedua lagi, ternyata tidak mustahil untuk melaksanakan PTM meski di masa pandemi, asal dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dan dengan manajemen sekolah yang bijak, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Itu kesimpulan yang bisa kita tarik dari video kita kali ini ya, Miss. Betul. Nah, makanya panteng terus channel Guru Masa Depan dan follow fanpage kita di Guru Masa Depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Panteng terus channel kami. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.